Oke, baik. Jadi materi kita hari ini saya rekam. Saya mau membahas dulu mengenai tugas besarnya ya. Tugas besarnya sebelum kita masuk ke materi, karena materi yang enggak terlalu banyak ya hari ini, makanya juga saya sengaja agak terlambat juga masuk ya. Jadi untuk gambar denah lantai 1 dan lantai 2 itu saya sudah periksa. Ada memang yang sepertinya tidak sinkron ya, makanya saya harus kembalikan. Tidak sinkron antara ukuran di lantai 1 dan lantai 2. Perlu saya pertegas kepada adik-adik mahasiswa sekalian bahwa kita di teknik sipil itu beda dengan arsitek ya. Kalau arsitek itu lebih pada keindahan ya, lebih pada konsep bangunan yang milenial ya, atau lebih pada konsep lingkungan dan sebagainya, banyak konsep yang diusung. Kalau kita di teknik sipil itu konsep pada kekuatan struktur, itu saja yang kita harus patuhi ya. Jadi yang namanya keindahan, kemudian konsep-konsep lain yang membalut yang namanya bangunan gedung, itu tidak bisa kalau tidak ditunjang dengan yang namanya kekuatan struktur. Coba Anda perhatikan ya, kenapa mungkin ada di sini yang kenapa saya kembalikan tugasnya untuk direvisi. Misalnya ada ruangan di lantai 2 ya. Ini kan lantai 1 ini pondasinya loh, dasarnya ya. Jadi kalau pondasinya itu tidak bisa mengusung lantai 2-nya, itu fatal itu ya. Contoh pergeseran saja 3 cm ya dengan struktur slope, itu sangat fatal itu untuk struktur bangunan di lantai 1. Ada 3 yang jadi soal ya. Yang pertama itu slope-nya, yang kedua dindingnya, yang ketiga itu kolomnya. Setengah mati itu slope ya, slope setengah mati, kolom setengah mati, dinding itu menahan bagian dari lantai 2 kalau dia bergeser. Nah, inilah yang bisa menyebabkan kasus-kasus biasa bangunan lantai 2 itu, lantai 3 dan seterusnya itu langsung runtuh, ya rubuh. Kenapa? Ya, karena itu tadi desain konsep di apalagi namanya di anunya itu, ini dia tidak mengusung kekuatan struktur. Nah, jadi mengikut pada orang-orang arsitek. Jadi saya tidak melarang adik-adik mahasiswa semua, bolehlah tugasnya itu digambarkan oleh orang arsitek ya. Ya memang kita punya ide itu beda itu ya. Idenya beda orang arsitek dengan sipil ya, itu sudah pasti. Ya, seperti saya sampaikan di awal ya. Bukan saya meremehkan orang arsitek. Ya, arsitek itu ya tidak terlalu, ya saya pertegas, tidak terlalu memikirkan masalah kekuatan struktur ya. Lebih pada seni ya, seni, keindahan ya toh. Tapi kalau kita sipil itu ya, kita harus pada kekuatan struktur. Makanya memang gambar-gambar sipil itu kelihatan monoton. Banyak yang tidak senang, tidak suka. Ya, tapi disitulah apalagi namanya tugasnya kita. Disitulah cirinya sipil ya, pada kekuatan struktur ya. Kalau buat apa bangunannya indah, megah, tapi kekuatan strukturnya tidak bisa menunjang atau menopang lantai di atasnya. Jadi saya pertegas ya, adik-adik sekalian ini sudah belajar yang namanya mekanika rekayasa ya. Mekanika rekayasa saya sudah ajarkan juga bagaimana itu momen ternyata pada struktur balok. Jadi ketika sebuah balok mengalami tekanan ya, karena bebannya itu terlalu berat, nah itu kan bisa terjadi momen yang sangat besar ya. Contohnya slope tadi itu. Jadi kalau ada dinding ya atau kolom tidak sesuai atau tidak presisi pada denah lantai 1-nya, nah itu bisa menyebabkan momen. Ya, momennya memang belum terjadi karena belum diimplementasi di lapangan, hanya sebatas gambar. Tapi ketika diimplementasi di lapangan, nah itu bisa fatal itu. Dan itulah yang biasa dikatakan menyalahi gambar bestek
Ya, mungkin pernah dengar ya, yang mungkin ada keluarganya yang kerja di proyek atau bagaimana. Nah, itu biasa dengar mungkin istilah menyalahi gambar bestek. Ya, karena tidak sesuai dengan standar ya atau kaidah-kaidah dalam menggambar teknik. Nah, itulah gunanya tugas besarnya itu di asistensi. Ya. Sengaja saya ambil lebih awal, tidak sama dengan angkatan 20 itu, nanti setelah UTS. Ya, saya sengaja di awal supaya ya Anda ini terbimbing betul ya. Terbimbing betul dan tahu betul bagaimana itu sebenarnya konsep menggambar teknik ya. Tugas besarnya. Dan tugas besar ini bukan main-main. Tugas besar ini kalau adik-adik sekalian kuasai dan sudah selesai, nanti terakhir itu ada tambahannya, ada gambar potongan dengan RKS, ya rencana kerja dan syarat-syarat. Jadi dokumen tugas besar menggambar teknik itu sudah sama dengan dokumen tender proyek. Nah, itu visi misi kita itu. Setelah Anda selesai kuliah menggambar teknik ini, mahasiswa semua ini sudah bisa membuat yang namanya dokumen tender proyek. Nah, ini sudah jadi selain Anda menjadi director, ya Anda sudah juga menguasai yang namanya ilmunya apalagi namanya dokumen proyek. Karena nanti ada rencana kerja dan syarat-syarat, semua lengkap di dalam ya. Nanti ada filenya atau bisa juga nanti Anda coba-coba cari RKS itu ya, mulai sekarang sebenarnya sudah bisa ya. Anda cari bagaimana membuat rencana kerja dan syarat-syarat. Nah, itu semulai dari pekerjaan galian ya, timbunan, fondasi ya, sampai bangunan itu terbentuk ya, selesai sampai finishing. Nah, itu semua ada dalam rencana kerja dan syarat-syarat. Nah, saya juga himbau bagi mahasiswa yang lokasinya ada di Makassar, kalau memang kesulitan asistensi lewat WA, biasa saya kasih penjelasan, ya mending ketemu langsung sama saya. Saya tiap hari ada di kampus. Cuma ya sebelumnya harus info dulu japri ke saya kapan kesediaan waktu ya. Karena saya tidak hanya mengajar di sipil, saya juga mengajar di prodi lain ya, di elektro dan di teknik industri. Jadi harus menyesuaikan waktu dulu, ya paling tidak memberi informasi kapan bisa diasistensi. Mungkin lebih bagus kalau yang tidak paham penjelasan saya lewat WA, ya mungkin bisa ketemu langsung. Ya. Bagi yang sudah aman, tidak ada masalah, saya kira no problem. Hanya yang belum karena ada yang berkali-kali juga ya saya kembalikan itu tugas gambarnya, ternyata belum berubah juga, belum paham ya. Nah, inilah yang saya himbau supaya bisa asistensi langsung. Baik, saya langsung masuk materi, saya share materi saja ya. Ini pertemuan kita, pertemuan yang kelima. Nah, ini mengenai toleransi geometrik ya. Saya kira sudah ada sudah di display di hadapan kamera adik-adik mahasiswa sekalian. Jadi toleransi geometrik itu saya perlu beri gambaran adalah bagaimana kita mentoleransi ya, memberikan toleransi terhadap bentuk-bentuk benda ya atau objek gambar yang kira-kira pengukurannya itu ya mengalami mungkin semacam melenceng dari kondisi sebenarnya ya. Ya, inilah tadi yang pengantar saya bawakan atau saya sampaikan di awal terkait tugasnya, karena ini ada hubungannya ya, toleransi geometrik. Kita tahu geometrik itu ukuran. Toleransi itu berarti bagian dari pengukuran yang bisa kita toleransikan atau plus minus ya, berapa dari pengukuran atau pergeseran dari hasil ukuran maupun dari bentuk gambar yang bisa kita terima secara real atau nyata. Baik, saya langsung ke slide berikutnya. Jadi untuk materi kita itu ada beberapa hal. Yang pertama itu pengertian, kemudian jenis atau tipe, kemudian fit. Ya, fit itu fix sama dengan fiksasi atau finalisasi ya, yang sesuai dengan ukuran dari geometrik benda ya, atau objek yang kita tinjau ya.
Oke, saya lanjut. Ini saya agak perbesar sedikit ya. Agak melenceng ini. Oke. Bentar ya. Lebih kecil ya. Oke, baik. Jadi itu tadi. Kemudian saya lanjut pengertian. Nah, mungkin adik-adik mahasiswa sekalian sudah pernah melihat alat ukur seperti ini ya. Ya, mungkin sudah ada yang tahu apa yang sebelah kiri ini, kemudian apa yang sebelah kanan ya. Ada yang tahu kira-kira? Kalau ada yang tahu, ya bisa silakan dinyalakan audionya. Yang sebelah kiri dulu, apa ini alat ukurnya? Kalau yang sebelah kiri, Pak, untuk mengukur radius. Ya, namanya apa? Jangka sorong. Jangka sorong. Betul. Atas nama siapa tadi? Firdaus. Firdaus ya, betul ya. Yang sebelah ini jangka sorong. Nah, di jangka sorong ini ada dua, dia punya ukuran ya. Ada ukuran yang besar ini ya. Kemudian ada ukuran untuk bagian terkecil. Biasanya ini dipakai mengukur diameter ya. Diameter sebuah lingkaran ya, atau sebuah objek benda. Nah, kalau yang kecil ini dimasukkan di dalam lingkaran itu. Kalau yang agak besar di depan ini yang memanjang ya. Ini yang bukan memanjang ya, yang agak panjang ini maksud saya. Karena ada dua ya, ada kayak tanduk ini, ya ini untuk menghitung yang bagian dalam yang kecil ya. Tapi yang di luar ini, nah ini bisa inside, bisa di dalam, bisa outside ya, bisa di luar. Kalau yang sebelah kanan ada yang tahu? Mikrometer, Pak. Ya, dia mikrometer ya. Mikrometer ini biasanya siapa? Firdaus juga ya? Ya, Pak. Oke. Jadi biasanya alat mikrometer ini digunakan untuk mengukur benda. Nah, ini kan diputar ini. Jadi bendanya itu dimasukkan di dalam sini, ya, kemudian dihitung diameternya. Ya. Ya, jadi alat-alat ini bukan hanya diameter saja sebenarnya, tapi juga bisa dipakai untuk ukuran metrik yang lain. Ya. Misalnya dimensi, ya. Jadi dimensi ataupun diameter dari sebuah objek ya. Jadi satu jangka sorong, satu mikrometer ya. Baik. Nah, toleransi itu merupakan jumlah keseluruhan dimensi tertentu yang dibolehkan beragam. Ya, kenapa dianggap beragam? Karena masing-masing person yang melakukan pengukuran ya bisa saja terjadi perbedaan dalam pengukuran. Ya. Perbedaan dalam pengukuran ini ya bisa diakibatkan karena ketidaktelitian dalam menggunakan alat. Ya, yang kedua ya karena mungkin ada sedikit perbedaan dalam hal metode atau tata laksana dalam melakukan pengukuran. Nah, toleransi itu bisa diberikan ambang batas ya baik maksimum maupun minimum untuk dimensi dari objek. Ya, namun demikian toleransi maksimum dan minimum ini ya tentunya juga harus diberikan ukurannya secara metrik atau nominal ya. Tidak boleh juga terlalu berlebihan ya. Misal contoh di sini dimensi sebuah benda itu 1,625 plus minus 0,002. Berarti yang diizinkan untuk toleransi batas maksimumnya itu maksimum dan minimum itu hanya 0,002. Nah, kalau demikian, misal didapatkan hasil pengukuran 1,627 atau 1,623, berarti di antara rentang itu, nah itulah dimensi yang diizinkan. Ya. Jadi berapapun yang didapat di antara 1,627 atau 1,623 dalam rentang tersebut, ya itulah yang dimaksud dengan toleransi yang diizinkan untuk batas maksimum maupun minimum dari dimensi geometrik sebuah objek atau benda. Nah, untuk sebuah ketelitian itu ya tentunya membutuhkan biaya yang lebih tinggi. Kenapa membutuhkan biaya yang lebih tinggi?
karena alat ukur yang digunakan ya juga ya mahal harganya. Makanya dikatakan membutuhkan biaya lebih tinggi. Karena ada di sini namanya proses desain dan proses produksi ya. Jadi kalau alat-alat yang tadi yang diperlihatkan di awal, nah itu alat simple, sederhana. Ya, makanya harus ada namanya toleransi geometrik. Ya, beda kalau alat digital. Alat digital itu kenapa mahal? Ya, sampai jutaan ya. Puluhan juta bahkan. Ya, tergantung kebutuhannya. Kalau misalnya ada memang alat ukur yang membutuhkan jenis misalnya semacam laser, ya kenapa tidak? Kalau itu mempermudah kita dalam melakukan pengukuran. Tapi tentunya dengan aspek komponen digital ya dan alat-alat yang apalagi namanya yang frekuensinya tinggi, ya tentu juga membutuhkan biaya yang besar atau mahal ya dalam hal bukan pembuatan tapi pembelian alatnya. Nah, ini ada contoh sebuah poros ya atau silinder. Nah, di sini ada angka ya untuk poros dalam itu 1,250 ya sampai 1,251 sebelah kiri. Kemudian poros luar ya yang akan dicocokkan masuk ya taruhlah ini silinder sebuah mesin ya. Nah, itu toleransi yang diizinkan 1,248 lebih kecil dari 1,250 dan 1,247 lebih kecil dari diameter 1,251. Berarti ini ideal ya. Toleransi yang diizinkan untuk dimensi geometrik benda ini ideal. Artinya poros ini ya tidak terjadi gesekan ya. Kalau tidak terjadi gesekan, berarti ideal bisa digunakan ya atau sesuai. Ya sama juga tadi yang saya komunikasikan di awal terkait denah. Jadi kalau posisi dinding ya, dinding itu bergeser seperti ini tidak sesuai, satu melenceng sedikit, nah itu tidak toleransinya tidak tepat ya. Jadi kalau kita membangun sebuah dinding itu harusnya dari dinding bawah menopang dinding atas sebuah bangunan. Karena kalau dia bergeser, nah berarti Anda memberikan momen yang besar di situ. Momen yang besar ini memang belum terjadi, tapi setelah digunakan 5-10 tahun ke depan, nah sudah mulai ada retak lantai, ya toh, dinding retak. Kenapa? Karena tidak duduk persis di atas slope atau tidak duduk persis di atas kolong. Ya, sama juga dengan objek yang saya tampilkan di depan kamera adik-adik mahasiswa sekalian. Saya lanjut. Itu toleransi, kemudian jenis pengertiannya. Nah, jenis-jenisnya itu ada namanya jenis toleransi bilateral. Ya. Jenis toleransi bilateral itu variasi angka toleransi diizinkan pada dua arah, baik yang bernilai positif maupun negatif dari nilai dimensinya. Contoh ya, sama tadi silinder atau siklus 2500 plus minus 0,005 ya. Jadi eksternalnya itu 2500 plus 0,05 atau minus 0,005. Nah, ini yang diizinkan kalau dia jenisnya bilateral ya. Bilateral itu ada dua sisi maksudnya. Sisi atas dan sisi bawah ya. Nah, kalau dia jenisnya unilateral, ya, toleransi yang diizinkan ya hanya pada salah satu sisi, misalnya sisi atasnya saja. Berarti sisi positifnya misalnya 2,500 ya atau 2,5 plus 0,0010. Nah, inilah unilateralnya. Artinya hanya satu sisi pada bagian sisi positif yang diizinkan atau ditoleransi ada kelebihan angka sampai 0,01. Tapi sisi negatifnya ya tidak boleh atau harus tetap dalam kondisi normal. Nah, ada juga jenis limit dimension. Limit dimension itu artinya ada keterbatasan angka yang diizinkan untuk angka minimum dan maksimum.
Jadi kalau misalnya tidak melihat berapa jumlah angka desimalnya, tapi hanya melihat angka desimal awal saja 2,5, ya harus lebih kecil dari 2, harus lebih besar dari 2,4 ya. Jadi positifnya 2,5, negatif yang diisikan 2,4 ya. Jadi tidak boleh lebih besar dari 2,5. Karena kalau lebih dari 2,5, nah ini sudah menyalahi aturan toleransi. Nah, itu kalau jenis. Kemudian kita masuk ke fit. Ya, fit itu sama dengan kondisi di mana toleransi itu diizinkan dan memenuhi kaidah-kaidah pada struktur ya atau dimensi geometrik sebuah objek benda. Contoh di sini ya, allowance and clearance. Allowance itu yang diizinkan, clearance nah itu bebas ya, no problem, tidak ada masalah. Jadi dimensi-dimensi geometrik yang ada di hadapan adik-adik mahasiswa sekalian, nah ini ukurannya sangat allowance dan clearance atau fit. Ya, walaupun kondisinya ini bisa dijadikan interchangeable fit. Interchangeable itu artinya bisa dirubah-rubah ya ukurannya. Tetapi ketika misalnya poros silinder itu dimasukkan ke sebuah lubang, nah itu tidak terjadi keausan. Ya, atau tidak terjadi kemampatan ya. Mampat itu artinya ya tidak bisa masuk itu lubang apalagi namanya lubang silinder ke dalam poros. Ya, contoh di sini sebelah kiri dalam bentuk 3 dimensi. Poros luarnya itu 1,24 ya, 247 1,248 ya. Dimensinya. Kemudian poros dalam yang kotak ini 1,250. Berarti dia kondisinya fit. Ya. Atau istilah lain allowance and clearance. Ya. Kemudian ada kita lihat dari sisi samping. Ini ya, samping sama ya. Toleransi luar bagian B. Nah, ini loose fit-nya itu hanya sedikit sekali. 1,247 dengan 1,25 ya. Tapi itu dimungkinkan atau ditoleransikan bahwa ini kondisinya fit atau allowance and clearance. Sama juga bagian C ya. 1,248 hanya selisih 0,001 dari bagian B. Nah, itu juga ditoleransikan dan dia dalam kondisi fit ya. Nah, kita lihat safe tolerance 1,248 sampai 1,247 itu hanya 0,001. Hole lubang toleransi itu sama juga 0,001. Jadi dirubah ada perubahan angka di belakang koma itu tidak terlalu berpengaruh pada kondisi fit, allowance and clearance sebuah dimensi benda ya. Oke. Nah, allowance clearance-nya itu 0,02 masih diizinkan. Maksimumnya itu sampai 0,004. Tapi dari gambar tadi tidak ada yang sampai 0,004, semua hanya 0,001 dan semuanya fit ya atau allowance and clearance. Saya lanjut. Nah, ada juga model seperti ini. Dia terlalu ketat atau terlalu apalagi namanya itu melebar atau terlalu longgar ya. Tightness or looseness. Ya, jadi ada sebuah diameter, aktual size-nya itu ukurannya itu sebenarnya 1,2477. Ya, ini aktual size, ukuran sebenarnya. Tapi kalau aktual nominal size, ukuran sebenarnya ukuran yang dilakukan itu 1,25. Sehingga ketika dimasukkan di poros itu sama 1,25 dengan benda ujinya ya atau aktual size-nya. Ini terlalu tightness. Ya, terlalu ketat. Ya, bisa saja itu terjadi kemampatan. Mampat itu artinya tidak bisa masuk ke dalam poros silinder. Nah, ini yang tidak bagus juga kalau dimensinya seperti ini.
Jadi dia harus paling tidak ya kita kembalikan ke aktual size-nya ke 1,2477 ya. Karena kalau kita berdasarkan ukuran nominal size, ya berarti sama dengan ukuran yang di kotak ya. Nah, itu enggak boleh ya, enggak diisingkan. Itu namanya terlalu tightness atau looseness ya. Jadi dalam toleransi geometrik ya ada 4 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu clearance speed-nya atau kelonggaran dari sebuah poros silinder. Kemudian interferensi fit, ya intervensi, ya berapa toleransi maksimum dan negatifnya, minimumnya ya. Kemudian transisinya, perubahan yang bisa dilakukan ya. Kemudian line fit, kalau dia dalam bentuk garis ya, garis-garis penghubung antar apalagi namanya ini dimensi geometrik ya. Nah, clearance fit itu celahnya itu sama dengan positif. Kenapa? Karena poros luar yang diameter 1,248. Jadi yang gambar lingkaran ada miring itu, nah itu diameter ya. Jadi bacanya itu diameter 1,248. Nah itu lebih kecil dari diameter dalam 1,2550. Nah kalau dia kondisinya seperti ini berarti dia clearance fit ya aman ya, tidak sama dengan tadi yang tightness or looseness ya. Sebenarnya materi yang saya berikan ini banyak ke masalah struktur baja ya. Jadi tidak apa-apa kita bahas ya. Walaupun Anda belum belajar struktur baja, tapi ketika kita hubungkan dengan menggambar teknik, ya tentunya kita sudah harus tahu ya jenis-jenis baja ya. Nanti di semester 3 Anda belajar teknologi bahan, nah itu lebih fokus lagi ke bidangnya di teknik sipil ya. Nah ini gambar celah positif ya yang diizinkan ya 50H7 atau 50F6. Nah ini simbol saja sebenarnya. Simbol-simbol toleransi ini biasanya kalau diameter 50H7 nah itu maksimumnya itu 0,007 ya. Kalau diameter 50 dia sampai 0,006 ya. Nah, kita lihat ilustrasinya garis yang dari kiri ke kanan yang merah hitam. Nah, itu toleransi yang dibolehkan. Daerah clearance-nya atau clearance fit-nya ya daerah yang tidak terjadi gesekan. Ya. Jadi kalau kondisi gambar seperti ini ya dia fit ya. Kenapa? Karena diameter 50 yang diizinkan nah, itu bisa sampai 0,007 atau sisi dalamnya diameter luarnya tadi ya. Kalau sisi dalamnya itu 0,006. Nah, berarti celahnya positif. Coba kita lihat sebelah kanan, ya berarti tidak ada gesekan karena benda uji itu tidak rapat atau tidak mengalami tightness atau looseness ya. Nah, kalau dia terinterferensi, ya misalnya terlalu besar silinder luarnya, ini ya 1 sampai 1,2519, padahal di sini cuma 1,2500. Kemudian batas minimumnya 1,2506. Nah, di sini 1,2513. Nah, ini namanya interference fit. Nah, kalau dia kondisi seperti ini, ya berarti terjadi kemampatan. Jadi silinder luar tidak bisa masuk ke dalam poros baja, ya silinder dalam. Ya, karena terlalu besar ukuran diameter dari dimensi geometriknya. Ya. Nah, kalau kondisi seperti ini, kalau kita menggunakan alat ukur tadi, ya yang di awal, nah ini harus kita ukur diameternya dulu sebelum mendesain. Nah, biasanya sih kalau konsep seperti ini, kalau dalam struktur baja, nah itu sama dengan paku keling ya. Jadi paku keling atau baut yang biasa digunakan.
Nah, ini harus disesuaikan dengan lubang ya bautnya atau pada silinder lubang silinder yang mau digunakan pada struktur bajanya ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Makanya ini namanya interference fit. Ya. Dia bisa tapi terlalu rapat ya. Nah, gambarnya seperti ini. Ya. Coba lihat di sebelah kanan, saya langsung saja di sebelah kanan. Nah, itu terlalu rapat itu. Nah, kalau terlalu rapat, ya mending kalau saya kasih contoh, ya sama dengan ini ya, paku ke kayu. Paku itu kan langsung saja ujungnya runcing, begitu dipaku ke dalam balok, ya itu langsung fit, interference fit. Kenapa? Karena tidak ada celah untuk bisa bergerak pakunya. Ya. Kecuali kita tarik pakai pencabut paku, kita setengah mati cabut itu. Ya, tapi coba bayangkan kalau di struktur baja seperti itu, ya ini sudah sama dengan kalau dia dilas penuh ya, dilas full. Ya. Itu tidak bisa bergerak lagi itu. Ya. Nah ini namanya interference fit, artinya terlalu rapat. Ya. Transition fit, ya hampir sama dengan tadi. Ya, tapi karena apalagi namanya nilai desimalnya cukup jauh, ya, maka itu masih bisa ditoleransikan, masih bisa diterima. Tolerance fit-nya 1,2506, nah itu masih bisa diterima sampai 1,2503 ya, atau 1,2509 versus 1,2500. Ya. Sama dengan kasus tadi. Interference fit terlalu ketat. Ya. Terlalu ketat ya, sehingga tapi ini masih mending ya. Karena angka desimalnya masih jauh. Nah, dibanding yang interference fit. Nah, seperti ini. Jadi transition fit, nah, ada loose, ada tight, ada loose. Tightnya itu ya terlalu besar, nah, kemudian poros yang masuk ke silinder terlalu kecil, ya. Nah sehingga ini apalagi namanya kondisinya sampai 0, berapa tadi yang diizinkan itu ya. Ya kita harus memilih, ya atau kita harus menghitung kembali. Mengukur ya, mengukur ulang supaya poros silindernya itu tepat ya. Sebenarnya konsepnya itu kalau di struktur baja tidak boleh juga terlalu rapat ya, tidak boleh juga terlalu ketat, terlalu longgar ya, loose. Kenapa? Kalau terlalu ketat, nah ini kalau misalnya besok lusa ada perubahan rangka struktur misalnya ya, misalnya struktur menara misalnya ya, ada yang retak patah atau misalnya mengalami apalagi namanya ini kalau karat itu ya, dia berkarat, nah itu kan biasanya harus ada penggantian, apalagi kalau karatnya itu cukup dalam sampai memakan bagian dalam bajanya, ya itu harus dilakukan penggantian. Nah inilah gunanya kita menggunakan jenis toleransi geometrik ya, untuk mengganti mengevaluasi bahan yang digunakan apakah sudah sesuai dengan standar operasional dan prosedur di lapangan. Nah, untuk line fit, batas ukuran itu ditentukan sedemikian rupa. Jadi dia sangat terukur sehingga celah bebas atau kontak permukaan akan terjadi apabila elemennya dirakit. Jadi seperti itu kalau untuk line fit ya. Nah, toleransi yang diizinkan seperti ilustrasi gambar ya, tetap ada yang namanya deviasi ya. Deviasi penyimpangan ya. Ada penyimpangan, bukan penyimpanan ya, penyimpangan ya terhadap ukuran maksimum dan minimum dari sebuah objek geometrik benda ya.
Nah, kalau untuk toleransi ukuran standar internasional, nah itu bisa dengan ukuran derajat ya, atau International Tolerance Grade. Ya, ada angka-angka yang diizinkan untuk standar deviasinya ya, penyimpangannya. Sama juga bagian bawah ini ya. Nah, ini juga ada yang diarsir ini penyimpangan, artinya boleh kurang atau boleh berlebih, dengan catatan penyimpangan tersebut atau deviasi itu ya tidak menyebabkan kerusakan struktur ya, atau tidak menyebabkan tightness atau looseness ya. Ya, jadi dalam hal standar geometrik sebuah benda harus allowance and clearance. Ya, harus mudah dan harus fit ya. Mudah dalam arti ya gampang dalam pengerjaannya, fit dalam arti ya sesuai dengan ukuran standar geometrik dan pengukuran benda. Nah, ini contoh gambar piston ya. Piston biasanya di teknik mesin ya dipakai seperti ini. Nah, piston-piston itu kan bergerak naik turun, ya naik turun, memompa ya, memompa udara dan sebagainya. Nah, ini toleransi yang diizinkan itu, yaitu tadi dia harus allowance and clearance. Karena kalau tidak, pasti ada salah satu sisi dari dua piston ini yang sebelah kiri itu tidak bergerak sebagaimana mestinya. Ya, apalagi dia pakai konsep apalagi namanya ungkit tuas ya, tuas dan ungkit. Ya, kalau konsep tuas dan ungkit seperti ini pakai pengungkit, nah itu harus allowance and clearance. Jadi bagian struktur dalam dari silinder dan bagian struktur luar itu tidak boleh bergesekan terlalu tajam ya atau terlalu kasar. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan keausan atau kerusakan pada bagian silinder dalam, dan katup bagian luar dari piston itu juga ya bisa jadi rusak ya, atau bisa jadi tidak berfungsi secara optimal ya, karena terjadi gesekan. Nah, gesekan itu kalau dalam ilmu mekanika rekayasa ya diakibatkan momen. Ya, momen itu terjadi ya karena gaya yang terlalu besar atau F ya. Ada beberapa gaya F yang menyebabkan ya terjadinya momen. Kalau momennya itu terlalu besar, akhirnya tuas-tuas ini mengalami yang namanya itu tadi tightness and looseness ya. Padahal kondisi toleransi geometrik itu yang diizinkan adalah allowance and clearance, atau dia dalam kondisi apalagi namanya itu simple, dia bergerak tapi dia fit ya, fit dalam arti bisa dimodifikasi ya. Contoh saya contohkan tadi paku ketika dimasukkan, nah itu dia fit. Tapi kalau kita mau cabut kembali, mau perbaiki, ganti, nah itu bisa lebih mudah untuk menggantinya. Sama juga kalau dia di struktur konstruksi baja di menara. Kalau kita melakukan pengelasan, nah itu berarti last full ya. Tapi kalau kita hanya pasang baut saja, skrup ya, tapi dia dalam kondisi fitness ya, fit allowance and clearance, nah, berarti untuk maintenance-nya ke depan itu masih bisa diganti ya, kecuali memang sudah dipermanenkan, nah, itu berarti interference fit ya. Nah, sama juga dengan ilustrasi seperti ini contoh terakhir ya. Jadi kalau orang di PT Pindad itu yang memproduksi senjata, nah itu sudah perhitungkan itu toleransi interference speed-nya ya. Coba bayangkan kalau peluru itu yang ditembakkan keluar tiba-tiba tidak bisa keluar. Ya, berarti ya dua kemungkinan. Interference speed-nya terlalu besar. Ya. Interference-nya terlalu besar sehingga terjadi kemampatan. Dia thickness atau looseness.
ya, atau kalau dalam bahasa sederhananya terjadi gesekan yang sangat besar sehingga ketika peluru mau keluar itu tertahan di dalam, akhirnya meledak. Ya, coba bayangkan kalau kondisi seperti itu. Makanya itu ya ada namanya uji atau testing ya sebelum diuji produk ya, sebelum dilepas atau digunakan di apalagi namanya di kepolisian ya atau di TNI, Polri ya. Karena ini harus jelas dulu dimensi dan ukurannya atau loss and clearance-nya supaya peluru itu bisa keluar dari pistol itu ya sesuai dengan arahnya, jadi tidak terjadi gesekan ya, bahasa awal. Saya kira itu untuk materi kita hari ini mengenai toleransi ya geometrik. Kesimpulannya bahwa jika sebuah dimensi benda ya kita lakukan pengukuran, kemudian ada benda lain ya yang ingin dimasukkan ke dimensi ukuran tersebut, nah itu ukurannya harus presisi ya, harus presisi. Saya kasih contoh standar yang lain ya, baut dengan penutup baut. Jadi ketika baut dengan penutup baut itu tidak sesuai dengan ukuran, nah itu bisa terjadi tightness or looseness. Tightness yang terjadi, ya kalau dipaksakan diputar bautnya padahal tidak sesuai ukurannya, nah itu tidak akan berputar dengan bagus. Atau terjadi keausan. Ya, struktur dari ulir dari baut itu jadi rusak. Karena penutup bautnya itu tidak sesuai. Ya, sama juga dengan senapan tadi ini, pistol ini. Jadi pelurunya itu sudah didesain tidak ada gesekan ketika dia ditembakkan. Ya. Mudah-mudahan sudah ada pemahaman. Nah, kalau saya kaitkan dengan tugas besarnya menggambar teknik, yaitu tadi. Jadi dana lantai 1, lantai 2, ruang-ruang yang ada di bawah silahkan dimodifikasi dengan catatan letakkanlah ruang-ruang itu sesuai dengan dana slope ya atau dana fondasi yang sudah Anda buat di lantai 1 ya, karena kalau ada pergeseran nah itu berarti Anda memberikan momen ke bangunan tersebut, Anda memberikan beban berlebih, momen itu beban berlebih. Jadi ketika itu terjadi ya struktur itu lama kelamaan ya akan mengalami retak ya toh, akan mengalami puntiran atau akan mengalami kerusakan ya atau failure akibat tidak sesuai dengan tidak presisi ya, saya bahasakan tidak presisi dengan ukuran sebenarnya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas kedua, batasnya hari ini ya, denah lantai 2. Bagi yang belum, kemarin juga ada yang baru asistensi denah lantai 1. Itu tidak ada masalah ya. Berjalan terus, lanjutkan terus. Bagi yang sudah selesai denah lantai 2, lantai 1 dan lantai 2-nya, silahkan melanjutkan ke tampak, kalau tidak salah ya. Ya, tampak depan, tampak samping ya. Nah, untuk yang penting kalau batas apalagi namanya batas pengecekan saya untuk dana lantai 1 dan lantai 2 itu kalau sudah klop ya walaupun tidak 2 minggu ya cukup seminggu sekali Anda asistensi, tinggal Anda lanjutkan saja materinya ya tugasnya tinggal di asistensi. Jadi dalam seminggu itu bisa kalau memang mau menyelesaikan ya. Jadi cukup untuk tampak depan ini, tampak samping sudah bisa dilanjutkan ya bagi yang sudah selesai dana lantai 1 dan lantai 2-nya. Jangan melompat ya. Belum selesai dana lantai 1 langsung kerja dana lantai 2. Salah itu. Jadi kerja dulu dana lantai 1 bertahap. Lantai 2 setelah itu yang sudah lanjutkan, silakan melanjutkan ke tampak ya. Tampak depan, tampak samping. Nah, itu lebih simpel itu.
Nah, saya kira bisa seminggu itu ya. Paling lambat seminggu itu sudah bisa selesai kalau tampak. Setelah itu bisa lanjut ke detail ya, gambar detail. Ya, mungkin seminggu juga. Jadi sekarang ini setelah ada lantai 1, lantai 2 itu masing-masing tugas itu tinggal seminggu ya. Karena sudah lebih simpel ya. Karena sudah ada, artinya pondasi dasarnya itu lantai 1, lantai 2 itu sudah bagus. Jadi untuk gambar selanjutnya tinggal mengikuti ukuran, ya, tidak ada masalah. Ya. Yang salah itu kalau Anda merubah ukuran, ya. Tapi kalau ukurannya sudah benar, itu tidak ada masalah. Saya kira pertemuan kita hari ini selesai ya. Absennya saya apalagi namanya? Saya absen di grup saja karena saya tadi terlambat buat absen di LMS. Jadi absen di grup, silakan isi nanti. Kemudian lanjutkan tugasnya. Bagi mahasiswa yang mau asistensi langsung dibolehkan ya, terutama yang masih belum klop antara dena lantai 1 dan lantai 2. Yang sudah klop ya enggak usah, silakan lanjut. Bagi yang belum, nah ini yang saya harus istilahnya berikan penjelasan langsung ya, karena kalau lewat WA kayaknya enggak paham. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.